Baik, selamat pagi anak-anak semua. Sehat? Masuk gua. Siapa yang pergi ke UTS ya? Masuk gua. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang kekhalifahan Sulaiman bin Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Afif. Saudara pimpin doa ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Baik. Dan sebelum melakukan pelajaran kita baca Al-Quran dulu. Kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Selanjutnya kita absensi Safi Musaid, Ahmad Agil, Dirwa. Anur, ada, Admi ada, Izin keluar tadi. Gunawan, Fadil, Fairul, Isa Diri, Niki, Razak, Sari, Yana. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya kita sudah belajar kekhalifahan sebelumnya, yaitu Khalifah Sulaiman bin Malik. Seperti yang kita ketahui, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam zaman sekarang ini. Karena Umar bin Abdul Aziz ini sudah berhasil menghimpun hadis-hadis yang kita baca sekarang ini. Zaman sebelum dilakukannya Umar bin Abdul Aziz menghimpun hadis, banyak tersebarnya hadis-hadis palsu. Baik, teman-teman semua, kita perhatikan dulu profil singkat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari keturunannya itu pertama dia adalah putra Gubernur Mesir Abdul Aziz. Dari jalur ibu adalah ibu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, teman-teman sekalian, Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang ada hubungan darahnya dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pendidikannya itu dibesarkan di Madinah dan dia juga murid perawi hadis terbesar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendalami Al-Quran dan hadis sejak kecil, dan kepribadiannya taat kepada Allah, adil, bijaksana, sopan santun, tegas, cinta ilmu dan sangat sederhana.
saking sederhananya dan semua, saat dia memimpin, ketika teman-temannya, apa tentaranya, Lilin pun masih hidup karena untuk penerangan kan. Ketika teman-temannya udah membahas bukan tentaranya lagi ketika dia memimpin, bahkan Lilin pun dimatikan karena sederhananya dan menjaga amanahnya. Dia diangkat tahun 1917, wasiat dari khalifah sebelumnya yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan sama-sama kita ketahui Umar bin Abdul Aziz ini wafat dalam usia 36 tahun setelah memimpin hanya 2 tahun 5 bulan. Namun pada masanya dinasti Umayyah sudah lewat. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan ke layar. Ini contoh-contoh yang sudah kesederhanaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yaitu yang pertama, menyerahkan harta pribadi. Dia dan keluarganya menyerahkan seluruh harta dan kekayaan pribadinya ke kas negara. Itu benar-benar sekalian. Saking menjaga amanat dari Allah-Nya, saking menjaga amanat dari Allah. Seperti yang kita lihat, pemimpin-pemimpin zaman sekarang malah mencari uang dari kepemimpinannya dan ingin mensejahterakan rakyat. Dan juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menangis saat dilantik karena takut akan beban rakyat yang ditimpakan kepadanya. Sedangkan dia menangis ketika takut pimpinan yang ditimpakan kepadanya. Dia menyadari besarnya amanah yang harus dituntutnya. Dan prestasi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berikutnya itu memberantas korupsi yang ada tanpa membantu membersihkan harta pejabat lembaga pemerintah yang diperoleh secara tidak wajar, yang diperoleh dari uangnya. Jadi teman-teman sekalian, jabatan bagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah amanah, bukan beban mencari uang. Seperti pemimpin zaman sekarang. Jadi ada 6 bidang kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu dia berfokus juga tentang agama, pengetahuan, sosial politik, ekonomi, militer, dan takwa. Jadi semuanya terkelola oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan sebelum Umar bin Abdul Aziz memimpin, ajaran Al-Quran itu banyak yang belum pasti sahihnya. Jadi Umar bin Abdul Aziz menunjukkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi dari belajar kepada ulama-ulama besar, dari kerjasama dengan ulama-ulama besar, dan menerapkan hukum Islam secara serius. Jadi hukum Islam benar-benar ditegakkan. Dan ya seperti yang sudah kita bahas barusan, Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan menerjemahkan buku ilmu kedokteran dari bahasa Yunani, Latin, dan Syriani ke bahasa Arab. Jadi ilmu pengetahuan juga dikembangkan. Tidak hanya ibadah dan ibadah. Dan prestasi berikutnya memindahkan sekolah kedokteran dari Mesir ke Turki. Jadi rekan sekalian, Umar bin Abdul Aziz ini adil tanpa membedakan Arab, Muslim, non-Muslim. Jadi dia benar-benar memimpin dengan sangat kompeten, membentuk tim monitor untuk mengawasi kinerja gubernur dan mencegah pejabat yang tidak kompeten dan meniadakan kawasan sosial, menunjukkan toleransi beragama.
Jadi rekan sekalian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini juga mengurangi beban pajak rakyat dan menghapus kerja paksa. Jadi zaman sekarang kita sudah sulit menemukan pemimpin seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, karena dia memang memikul beban dari rakyat, ingin menyejahterakan rakyat. Jadi dia memperbaiki irigasi sumur dan jalan raya dan menyetujui fakir miskin, yatim, mengembalikan harta yang disalahgunakan dan menaikkan gaji guru. Dan tidak lupa juga di bidang pertahanan dan meniti beratkan pembangunan keangkatan perang besar. Jadi dia tidak hanya komplit lah pemimpinnya, ada juga militernya, ada sosial, ekonomi, politik, dan dakwah. Jadi rekan sekalian, dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 Allah menjelaskan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi ayat inilah yang dipegang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi inilah keteladanan yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan ajaran dari keteladanan dari sifat Umar bin Abdul Aziz kepemimpinannya. Yang pertama tazahud, tawadhu, wara, takut, pengampun dan adil. Jadi negara sekalian, untuk ini tugas diskusi kelompok, bikin 4 kelompok, dan ini tugasnya nanti dikumpul kantor. Nanti Bapak kirimkan ke ketuanya ke lingkup dibuat di catatan. Dan sebelum kita berakhir, Bapak ada menampilkan sebuah video. yang tersebut yang sudah Bapak jelaskan tadi disediakan Umar bin Abdul Aziz, dan di mana dia takut akan dosa nyanyi. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah bahwasanya kejujuran akan mengantarkan kita ke surga, dan kejujuran akan mengantarkan kita. Pada kesimpulan dari Anda semua, kepada itu ada kesimpulan. Apa yang satu kata aja, apa yang dapat disimpulkan yang Anda ketahui tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Oke, terima kasih.
Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berani meninggalkan dunia dan lebih mencintai dia. Baik, ada tadi tugas yang 4 tadi dan kesimpulannya yaitu banyak dia kita harus berperilaku jujur, sederhana dan rajin belajar. Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wah.